Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pada pagi ini kita melihat dalam gedung gereja sudah ada aroma-aroma Imlek. Berarti sebentar lagi kita akan merayakan Imlek. Sudah ada dengan baju-baju merah. Merah itu adalah simbol sukacita. Dan bacaan pada minggu yang ke-6 hari ini dalam tahun A, Tuhan mengajak kita untuk menyadari panggilan kita, yakni bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan mewujud menyatakan kasih di dalam kehidupan kita. Kita diarahkan untuk menatap masa depan kita, dan masa depan yang dirindukan oleh Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan berkat yang membawa kebahagiaan. Mari kita mengawali perayaan kita pada pagi ini. Kita mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita mohon pengampunannya agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah
Dalam perayaan ini kita juga mempersembahkan syukur bersama Ibu Maria Hong Sing yang merayakan ulang tahun ke-67 pada tanggal 13 Februari 2026. Juga kita bersyukur atas ulang tahun yang ke-26 dari Saudari Margareta Simliana. Yang berikut kita berdoa mohon keselamatan jiwa dari rekan kami Pastor Paulus Lubur yang kemarin pagi dipanggil Tuhan di Rumah Sakit Santo Karolus Jakarta. Hari ini atau malam ini rencana jenazah akan diterbangkan ke Makassar. Juga kita berdoa mohon keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Tio Sin Nyan yang telah dipanggil 7 tahun yang lalu, untuk almarhum Ana Agustino Alfred Ariana genap 1 tahun tanggal hari ini. Almarhumah Maria Kristina Adriana Pongo dan almarhumah Ibu Yasinta Lince Kuan. Dan intensi kita masing-masing kita persembahkan dalam perayaan ini. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah bersabda bahwa Engkau akan tinggal dalam hati yang lurus dan murni. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu kami hidup menurut sabda-Mu, agar kami pantas menjadi tempat kediaman-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang hidup menurut
jika dipegang dengan sungguh-sungguh, kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah, oh orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah, oh orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Berbahagialah, oh orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Ya, bagaimana kabar? Puji Tuhan kalau kabar baik. Dan itulah ya yang tadi pada awal saya katakan, dalam gedung gereja sudah ada aroma-aroma Imlek dengan warna sukacita. Setahu saya warna merah itu simbol sukacita ya. Betul, ya, jangan sampai saya salah. Itu adalah warna sukacita, walaupun kemarin dengan kehilangan satu rekan kami, Pastor Paulus Lubur, yang baru beberapa lama kasihan pindah ke Jakarta, dipanggil Tuhan. Nah, saudara-saudari, melalui sabda Tuhan pada hari ini kita mencoba merenungkan mulai dari bacaan yang pertama. Bacaan yang pertama itu kalau kita simak baik-baik apa yang dikatakan putra Sirak. Ya. Allah melalui putra Sirak mengatakan atau memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Ya, kita bebas memilih. Kita sudah tahu yang baik dan yang tidak baik. Dan Tuhan dari awal penciptaan tidak mengekang manusia, tidak memenjarakan manusia, tetapi manusia itu diberi kebebasan. Makanya gambaran manusia pertama itu Adam dan Hawa, karena kebebasan itu lalu jatuh ke dalam dosa. Nah, apakah sesudah itu kita dilarang? Tidak. Ya, Tuhan tetap memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Kita mau memilih yang baik atau memilih yang jahat. Ada yang mau memilih yang jahat di sini? Saya kira semuanya mau memilih supaya menjadi baik. Betul? Ya, puji Tuhan. Maka mari kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan menuntun kita ketika kita berada pada pilihan.
yang baik dan yang buruk. Ya, itu bacaan yang pertama. Lalu bacaan yang kedua. Bacaan yang kedua dari 1 Korintus, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita membutuhkan kekuatan yang berasal dari Tuhan, yaitu Roh Kudus yang menuntun kita untuk membedakan atau memilih mana yang baik, yang menurut kehendak Tuhan yang harus kita laksanakan. Nah, jadi kita tidak bisa jalan sendiri. Kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Nah, yang dalam Injil kemudian dipertegas oleh Yesus. Yesus dikatakan bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Nah, Yesus tidak mengarahkan kita untuk terikat pada larangan ini, larangan itu, tetapi Yesus mau mengarahkan kita pada pemurnian hati. Ya, kalau tadi ada kebebasan itu kita semua merindukan untuk yang baik, maka dalam hal itu Yesus menegaskan bagaimana supaya kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai atau berjuang untuk memurnikan hati. Nah, ada 3 contoh tadi disebutkan. Kalau kita baca yang panjang bacaan hari ini, mungkin ada 10 menit baru selesai, maka saya ambil yang singkat. Jangan membunuh, ya. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, marah dalam arti Injil Matius ini adalah mendendam. Ya, bagaimana kita karena kemarahan lalu kemudian kita mendendam, kita mencari peluang kapan saya bisa membalas dendam. Nah, ini yang oleh Tuhan Yesus diharapkan tidak terjadi. Atau kita dalam perjalanan kehidupan ini mencari-cari bagaimana caranya supaya orang lain jatuh. Nah, apakah karena kita iri hati atau macam-macam hal. Tadi saya menyinggung soal ornamen dalam gereja. Menjelang Imlek itu ada proses yang disebut penyucian diri, betul? Ya, semua bahkan rumah-rumah dibersihkan. Yang latar belakang Tionghoa ada proses yang disebut proses penyucian diri. Sebentar lagi hari Rabu depan kita sudah masuk Prapaskah. Kita akan masuk dalam proses pemurnian diri melalui masa Prapaskah. Nah, maka Tuhan Yesus mengingatkan kita pada minggu ini bagaimana kita sadar diri bahwa walaupun Allah sudah memberikan kebebasan kepada kita, tetapi kita terus sebagai anak-anak Allah yang merindukan keselamatan ke depan, yang merindukan berkat Allah. Kita diharapkan untuk terus-menerus mengolah dalam bimbingan Roh Kudus sehingga kita boleh mengalami pemurnian hati. Nah, proses pemurnian hati ini contoh saja dalam usaha untuk saling mengasihi. Semua didasari oleh kasih. Allah telah memberikan yang terbaik untuk kita, maka kita juga diharapkan itu mencoba mengolah di dalam kehidupan ini, dalam relung hati kita yang terdalam, bagaimana supaya dalam perjalanan kehidupan kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga apa yang kita buat semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tadi malam saya
diajak oleh kelompok karismatik untuk ikut merayakan Valentine Day, ya, hari kasih sayang. Ya, walaupun awalnya saya berusaha untuk mengelak, tetapi dengan rayuan mereka yang luar biasa, akhirnya lululah saya dan saya hadir. Tetapi bukan hanya kelompok karismatik. Ya, kadang-kadang kalau saya memberikan renungan, kita ini dalam gereja dan yang belum sempat hadir atau yang sudah misa, nanti sore masih ada misa, ini kan kita cukup banyak. Ya, kita cukup banyak. Kami memang ada 3 pastor, tetapi 3 pastor ini tidak akan mampu untuk melayani kalian semua. Tidak akan mampu untuk mendengar keluh kesah Anda. Maka saya mencoba merayap di kelompok-kelompok kategorial. Untuk apa? Bukan untuk pertama-tama hura-hura, walaupun saya juga perlu makan. Tetapi yang pertama-tama adalah bagaimana saya mengenal siapa itu Pak Edi, siapa itu Pak Friendly, siapa ini suster, dan seterusnya. Dengan saling mengenal, kita saling terbuka. Ya, tadi malam saya masih bicara di depan mereka yang hadir bahwa persekutuan doa karismatik bukan komunitas tempat pelarian, di mana mungkin di rumah Anda ribut, atau mungkin di tempat kerja Anda stres, lalu datang di karismatik, ya, dengan goyang, dengan menyanyi, dengan tepuk tangan, haleluya, pulang ke rumah haleluya. Ya, syukur-syukur kalau haleluya sampai di rumah tidur. Tapi kalau haleluya sampai di rumah tidak tidur sepanjang malam, ya besoknya sudah masuk di ya rumah sakit. Nah, kita tidak merindukan itu. Nah, maka dalam ya perjalanan kehidupan ini kita perlu berusaha saling mengenal, dan itulah yang saya harapkan kepada semua komunitas. Ya, mungkin komunitas persekutuan doa karismatik jangan tersinggung mengenai hal ini. Saya yakin dan percaya perlahan tapi pasti ketika kita mulai menyadari itu yang dikatakan Injil pada hari ini, itulah komunitas di mana kita mewujud nyatakan kasih kita. Ya, itulah pelayanan. Pelayanan sekecil apapun kalau kita berikan kepada sesama dan itu membangunkan saudari kita, saudara kita, atau menerangi wawasan dan membuka wawasan, nah itulah karya Allah. Bukan dari kita, tetapi yang membuka wawasan sesama kita adalah Roh Kudus. Yang kita menjadi bangga, ya Pastor Nathan tidak perlu bangga-bangga bahwa karena Pastor Nathan orang begini begitu, tidak. Ya, saya sekali lagi itu adalah seorang hamba yang tak berguna. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu luar biasa baiknya. Maka mari kita saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ya kita resapkan baik-baik sabda Tuhan pada minggu yang ke-6 ini. Bagaimana kita dalam perjalanan kehidupan kita, Yesus mengingatkan kita, bukan kita diharapkan untuk selalu ya saling mengekang dengan aturan. Ya, saya ketika masuk di Andalas, ya mohon maaf, terlalu banyak aturan. Terlalu banyak aturan yang tidak jelas. Sehingga kita serba kaku. Serba kaku. Dan yang membuat aturan itu bingung juga. Malaikat dari mana yang membuat aturan seperti ini? Sehingga umat, ya saya baru mulai berkelana sana sini sudah banyak keluhan-keluhan. Ya. Contoh saja yang lalu yang kita dengar, kami tidak boleh menggunakan gedung gereja kalau kami menikah karena hanya 10 orang yang datang.
maka katanya itu rugi gereja, harus bayar sekian. Padahal saya cek ke pastor paroki mengatakan tidaklah seperti itu. Saya mengatakan, ini aturan dari mana? Setan dari mana ini datang atur-atur begini, sehingga menggelisahkan orang. Ada yang mau baptis anaknya, ada aturan ini. Ya memang harus ada pedoman yang kita pedomani, tetapi jangan karena ada pedoman seperti itu, aturan, lalu kita merasa, di gereja Katolik, di gereja Andalas kita serba dipersulit. Ya, kita itu saling melayani dengan hati. Yang lalu ketika kita rapat depas, ada yang protes, kenapa ada kulkas di bawah? Ngapain ada kulkas di bawah? Nah, lalu ada yang menjawab, oh ya kalau tidak dibutuhkan saya bawa pulang. Nah, ini kan tujuannya datang membawa kulkas untuk melayani, tetapi dengan rendah hati ketika ada yang protes lalu langsung mengatakan, kalau begitu saya bawa pulang. Nah, ini kan nyaman. Tetapi seandainya yang datang membawa mengatakan, oh tidak, saya juga berhak, dan seterusnya, apa yang terjadi? Tidak ada kasih. Ya, tidak ada kasih. Ya, maka mari saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita saling mendoakan, saling mendukung dalam persiaran kehidupan ini. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, dari hari ke hari kita berusaha membatinkan apa yang Tuhan mau dalam bimbingannya, sehingga kita boleh melaksanakan yang terbaik, yang sekali lagi yang terbaik itu membawa berkat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdiri, kita baharui iman kita, kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang menerangi hidup kita dengan hukum-Nya. Marilah mengatakan kepadanya, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, umat Allah di perjalanan, ya Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerja sama yang tulus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghargai dan menegakkan hak-hak manusia, serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan serta kebahagiaan semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi yang miskin, yang sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, ya Bapa, semoga kabar baik tentang kasih dan kerahiman Tuhan diwartakan kepada mereka terlebih dulu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami tidak pernah lebih mengutamakan hukum daripada manusia, melainkan melaksanakan terlebih dahulu perintah besar tentang cinta kasih persaudaraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi komunitas-komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kami bersama-sama mencari kehendak Allah dan saling menghargai kebebasan,
Semoga kami memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran, yakni Ibu Maria Hong Sing yang merayakan ulang tahun ke-67 pada tanggal 13, dan juga saudari kami Margareta Simliana yang merayakan ulang tahun ke-26. Puja dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan atas bertambahnya umur dari hamba-hambamu ini yang menandakan bahwa rahmat dan berkat Tuhan pun bertambah atas kehidupan mereka. Kepadamu kami persembahkan saudari-saudari kami ini, semoga Tuhan menganugerahkan mereka kesehatan yang baik, menuntun mereka dalam perjalanan kehidupan ini, agar mereka senantiasa mempersembahkan hidup kepadamu dan juga senantiasa pula sebagaimana sabdamu hari ini mewujud nyatakan kasih-Mu kepada diri sendiri, kepada sesama, dan juga dan terutama kepada Engkau sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan, hadirlah bersama mereka. Anugerahkan kepada mereka kesembuhan. Berikan mereka kekuatan dan semangat dalam masa penderitaan. Semoga mereka yang sakit beroleh rahmat kesembuhan, dan mereka yang senantiasa dengan setia penuh kasih melayani mereka, Engkau anugerahi kesehatan, Engkau anugerahi kekuatan, agar melalui mereka cinta kasih-Mu boleh tercurah kepada saudara-saudari kami yang sakit. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal. Ibu Yasinta Lince Kuan, Ibu Maria Kristina Adriana Pongo, Bapak Tio Sinyan, dan Ananda Agustino Alfred Ariana, dan bersama rekan kami Pastor Paulus Lubur yang kemarin Tuhan panggil dari tengah-tengah kami. Ya Bapa, berkenanlah memurnikan mereka-mereka ini dari segala dosa dan menganugerahkan rahmat keselamatan kekal kepada jiwa-jiwa mereka, dan memberkati seluruh keluarga, seluruh handai tolan yang ditinggalkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami untuk kami sendiri serta seluruh bangsa manusia. Berilah kami keberanian untuk bersikap bebas dan bertanggung jawab terhadap diri kami sendiri, serta sesama menurut teladan Yesus Putra-Mu yang hidup bersama dengan Dikau kini dan sepanjang masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta hormat Allah yang kudus. Kami mohon ya Allah, semoga persembahan ini menyucikan dan membaharui kami, sehingga kami yang melaksanakan kehendak-Mu akan memperoleh anugerah hidup abadi. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Kali kami makan roh
kemuliaan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, baik yang tadi kami sebutkan namanya maupun yang tidak sempat kami sebutkan namanya, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasianilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus.
Saudara-saudari, lihat, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Sekedar mengingatkan untuk pendamping sekami, sesudah orang dewasa komuni, langsung sekami diarahkan ke depan.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau tidak menghendaki agar kami berbuat dosa dan jatuh binasa, maka kami bersyukur atas santapan tubuh Kristus Putramu yang menjadi daya ilahi untuk melawan dosa dan sumber pengharapan akan kehidupan kekal yang Kau janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Berita Paroki Hari Minggu Biasa ke-6, 15 Februari 2026. Perayaan liturgi selama 1 pekan, 16 sampai 22 Februari 2026. Hari Rabu Abu, tanggal 18 Februari 2026. Informasi pelayanan perkawinan akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan berikut ini. Pengumuman ketiga, Gary Leonard Hendrik dan Elaine Felicia Adelaide Teko. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Informasi penerimaan komuni pertama. Dibuka pendaftaran calon komuni pertama Paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat dapat dilihat di videotron dan papan pengumuman paroki. Formulir dapat diambil di kantor sekretariat paroki. Pertemuan pertama akan diadakan pada hari Minggu, 15 Februari 2026, pukul 9.00 sampai 10.30 WITA di SD Frater Teratai 2. Misa Rabu Abu dan penerimaan Abu akan diadakan pada hari Rabu, 18 Februari 2026 dengan 3 kali misa, yakni pukul 7 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 6 sore. Jalan salib dilaksanakan setiap hari Jumat, pukul 12 siang dan pukul 6 sore. Informasi keuangan, kolekte, misa minggu biasa ke-5, 7 dan 8 Februari 2026. Total kolekte gereja Rp19.987.000. Total kolekte pemeliharaan gereja Rp13.103.500. Misa Jumat pertama 6 Februari 2026. Kolekte gereja Rp2.397.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp1.427.000. Misa syukur ulang tahun pastor Rp1.068.500. Pengumuman tambahan. Dalam rangka mendukung kegiatan Jambore Remaja Kefikepan Makassar, maka panitia Jambore Sekami melakukan pencarian dana dalam bentuk paket Imlek dan paket Valentine. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. 1-2 tambahan. Yang pertama, dari PPA, mereka saat ini sedang melakukan penggalangan dana untuk kegiatan retret dan mengharapkan dukungan dari seluruh umat. Mereka menggalang dana melalui penjualan di basement. Silakan yang berminat dihampiri dan ditukar dengan uang. Lalu yang kedua, pada Rabu Abu, tadi Pastor Paroki menitip pesan bahwa sekalipun belum menerima abu, Rabu Abu sudah berlaku kewajiban masa puasa dan pantang. Ya. Jadi jangan sampai mengatakan, nah saya belum terima abu, jadi masih kesempatan untuk pergi makan pangsit. Ya. Tidak ada, pokoknya masuk Rabu Abu ya sudah masuk pantang dan puasa. Lalu yang kedua diingatkan bahwa setiap hari Jumat ya kita merayakan jalan salib dan disambung dengan perayaan Ekaristi
yaitu pada jam 12 dan jam 6 sore. Itu setiap hari Jumat. Rupanya perayaan Imlek bergeser. Saya belum dapat informasi yang jelas apakah nanti hari Minggu atau kapan. Ya, nanti tunggu informasi saja. Lalu yang terakhir, ya tadi disampaikan mengenai masalah perkawinan, masalah baptisan, masalah yang lain-lain. Kalau ada sesuatu yang kurang dimengerti, ya silakan menghubungi pastor. Ya, saya lebih banyak di rumah dan tidak usah segan-segan datang di Rosa, ketemu, minta supaya ketemu dengan Pastor Nathan. Ya, pastor paroki memang terlalu sibuk dengan orang sakit. Seandainya ada orang sakit di Toraja minta pelayanan, pasti Pastor Agus itu akan berangkat. Jadi beliau ya kemana-mana, kadang-kadang diminta pelayanan. Maka sebagai vikaris nanti saya luangkan kesempatan untuk menemui, kadang-kadang ada yang buntu tetapi diam-diam. Nah, kita tidak mengharapkan orang yang buntu ini kemudian ya buntu juga otaknya, ya, atau buntu jalannya. Tetapi mari kita terbuka, ya bicara supaya kita tahu kira-kira solusinya bagaimana. Begitu juga dalam hal perkawinan, saya tahu bahwa ya cukup banyak di paroki kita di Andalas ini yang belum beres perkawinan tetapi malu-malu kucing untuk menyampaikan kepada pastornya. Ya, ya sebenarnya kami bisa mengatakan ya urusanmu, tetapi apalah gunanya kami ini hamba tak berguna kalau tidak melaksanakan tugas ya sebagai gembala, ya mencari domba-domba yang notabene barangkali mengalami kesulitan. Tidak usah takut, ya. Pastor Nathan, Pastor Agus, Pastor Nando belum pernah saya kira makan orang. Jadi inilah tugas pastor yang perlu umat pahami. Demikian 1-2 tambahan. Terima kasih. Dan mari kita menutup perayaan kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dan seluruh keluarga kegiatan kita ke depan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujian kepadamu Tuhan yang sudi jadi santapan kami. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan bagi kami. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman, harapan kasih. Kuatkan